Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan gembala kali ini berjudul Bertahan di Masa Sukar. Bertahan di tengah kesukaran. Mari kita membaca firman Allah dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Rasul Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa pada hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua akan datang masa yang sukar. Bukankah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini benar-benar sedang kita rasakan? Saat ini semua umat manusia di belahan bumi manapun tanpa terkecuali mengalami masa-masa sukar di segala aspek kehidupan ini. Wabah yang sedang terjadi yang melanda hampir 100 lebih negara membuat banyak orang berada dalam masa-masa kesukaran. Keberadaan kita tidak ubahnya seperti seorang prajurit yang sedang bertempur di medan peperangan. Sehingga kita tidak boleh bersikap lengah. Kita tidak boleh bersikap berleha-leha. Kita tidak boleh bersikap santai. Apalagi sampai tertidur, saudara. Sebab jika kita lengah sedikit saja, maka kita akan menjadi korban perang. Maka dari itu Paulus katakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 10, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, situasi-situasi yang sukar yang sedang terjadi saat ini membuat banyak orang menjadi lemah, membuat banyak orang menjadi takut, membuat banyak orang jadi frustrasi, membuat banyak orang menjadi putus asa. Namun sebagai anak Tuhan yang mempunyai sandaran firman Tuhan, tentunya kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Karena melalui firman Tuhan telah diberikan kepada kita cara untuk menghadapi masa-masa sukar itu. Nah, saudara, hal apa yang harus kita lakukan agar kita dapat bertahan di tengah kesukaran yang sedang terjadi? Yang pertama, kita harus berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, doa merupakan salah satu kebenaran penting yang diajarkan, yang dilakukan dan diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada semua orang percaya. Sebab tanpa doa, kita akan mengalami kematian rohani. Karena doa adalah nafas hidup kita. Dan juga sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan berbicara kepadanya. Atau dengan kata lain, doa merupakan sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus menasihati kita untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di segala keadaan kita harus tetap berdoa. Mengapa demikian? Yakobus katakan dalam Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Satu contoh dalam firman Allah di dalam kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, di sana ada satu cerita tentang Yosafat. Ketika bangsanya diserang oleh Bani Moab dan Amon, Yosafat menjadi sangat takut. Lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Di ayat yang ketiga dia kata, bahkan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Ketakutan yang ada dalam diri Yosafat berubah menjadi kekuatan yang dahsyat. Ia datang dengan penuh keberanian, mau berperang dan akhirnya tampil sebagai pemenang. Kenapa? Oleh karena Tuhan turut bekerja dengan cara Tuhan yang heran dan ajaib. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam doa juga terkandung kuasa menghasilkan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Saudara dengar, dalam doa terkandung juga kuasa yang menghasilkan sesuatu yang mustahil menjadi mungkin. Contohnya, Hana adalah seorang wanita yang mandul, yang secara manusia mustahil dapat memiliki anak. Tetapi karena ia terus bertekun di dalam doa, perkara yang ajaib pun terjadi. Tuhan mendengarkan seruan doanya, sehingga di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 20a dikatakan, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 27 dia katakan, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Jadi doa yang dilakukan dengan iman dan penuh keyakinan sangat besar kuasanya. Saat menghadapi kesukaran, kita harus makin meningkatkan jam-jam doa kita. Satu contoh lagi dalam Alkitab, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Daniel pun melakukan hal yang sama. Dalam Daniel pasal 6 ayat 11 dikatakan, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel melakukan berdoa 3 kali sehari, dan itu dilakukannya terus menerus. Dikatakan seperti yang biasa dilakukannya. Dan meskipun harus dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi kita lihat, saudara, apa yang mustahil menjadi mungkin. Daniel terluputkan dari maut karena tangan Tuhan sanggup mengatupkan mulut singa-singa itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan mampu bertahan di tengah-tengah kesukaran bila kita mengandalkan kekuatan kita yang terbatas ini. Kita tidak akan mampu bertahan di tengah-tengah kesukaran yang sedang kita hadapi, yang sedang melanda negara kita, yang sedang terjadi saat ini. Kalau kita hanya mengandalkan harta kita, kalau kita hanya mengandalkan kepintaran kita, kalau kita hanya mengandalkan kemampuan kita, saudara, sungguh benar apa yang dikatakan oleh pemazmur. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi hal yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa bertahan di tengah kesukaran, kita harus berdoa. Yang kedua, apa yang dapat kita lakukan untuk kita dapat bertahan di tengah kesukaran? Kita harus memegang teguh janji Tuhan. Saudara, janji manusia seringkali berujung kepada ingkar dan mengecewakan. Manusia seringkali berjanji tidak menepatinya, bahkan membuat sakit hati kepada orang lain. Manusia seringkali membuat janji dan tidak ditepati. Tetapi bila Tuhan yang berjanji,
cepat atau lambat pasti akan digenapi. Dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 dikatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Saudara, itulah sebabnya Daud berkata di dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena keteguhan dalam memegang janji Tuhan, Daud memiliki keberanian saat berhadapan dengan Goliat. Karena Daud sangat percaya akan janji Tuhan. Daud sangat percaya akan kebesaran dan kuasa Tuhan. Daud sangat percaya bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang setia menepati janjinya. Daud berani menghadapi Goliat. Dia berani, memiliki keberanian berhadapan dengan Goliat karena dia sudah melihat bagaimana janji Tuhan itu ditepati dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu Saudara, di tengah kesukaran dan goncangan yang sedang terjadi, mari kita makin melekat kepada Tuhan melalui doa dan iman percaya kita kepadanya. Mari kita meningkatkan doa kita, mendekatkan diri. Mari kita sesering mungkin, seperti dikatakan Daniel melakukannya seperti yang biasa dilakukannya. Yesus berkata, berdoa dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak berkeputusan. Di tengah kesukaran yang kita hadapi, mari kita tingkatkan jam-jam doa kita. Kita bangun kembali mezbah doa di tengah-tengah keluarga kita, rumah tangga kita. Kesempatan kita tinggal di rumah, stay at home, kita bangun kembali mezbah doa keluarga kita. Dan dengan iman kita tetap percaya kepadanya. Saya tutup dengan satu ayat dalam 1 Yohanes 5 ayat 4b. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Saudara akan mampu bertahan di tengah kesukaran kalau saudara terus berdoa dan terus percaya pada janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat kebenaran firman pada saat ini. Engkau kembali mengajarkan kepada kami untuk kami tetap berdoa, untuk kami tetap percaya pada janji-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga, berkati setiap yang mendengarkan, berkati setiap yang menonton, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan pesan firman Allah pada pagi hari ini. Dan biarlah kebenaran ini akan mengubahkan hidup kami, untuk kami selalu semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekiranya saudara diberkati dengan kebenaran firman Allah pada saat ini, saudara dapat membagikan kepada orang lain, saudara dapat membagikan firman Tuhan ini kepada keluarga, kepada sanak saudara, kepada siapapun juga. Biarlah semua yang mendengarkan diberkati oleh Tuhan. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Tuhan Yesus memberkati.